Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dengan NIM 123449042 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analog digital converter atau ADC. ADC biasanya data yang diterima dari berbagai sensor di sekitar kita akan diubah terlebih dahulu jadi sinyal analog. Agar bisa berinteraksi dengan dunia nyata, sinyal analog perlu berubah menjadi nilai biner yang bisa dimengerti oleh perangkat digital. Untuk tujuan ini diperlukan perangkat yang disebut ADC, Analog to Digital Converter. Fungsi ADC adalah sebagai penghubung, dengan kata lain perangkat ini tidak bertindak sebagai perantara antara berbagai jenis sensor seperti suhu, gerakan, cahaya, tekanan, dan lain-lain. Sehingga informasi dari sensor tersebut dapat diubah menjadi kode biner yang dapat dipahami oleh komputer. Pada tahap konversi menjadi sinyal digital, sensor-sensor ini harus diubah menjadi bentuk diskrit menggunakan logika 0 dan 1. Jenis-jenis ADC. Jenis ADC simultan. ADC simultan atau biasa disebut flash converter, parallel converter. Input analog VFI yang akan diubah ke bentuk digital diberikan secara simultan pada sisi tambah pada komparator tersebut dan input pada sisi. Counter RAM ADC. Counter RAM ADC. Jenis ADC selanjutnya adalah counter RAM ADC. Pada counter RAM ADC terdapat juga DAC yang letaknya terdapat pada input counter. Rangkaian DAC yang terdapat pada input counter ini asalnya dari sumber clock, di mana sumber clock dari DAC ini terlebih dahulu harus diukur sehingga input DAC nantinya akan dibandingkan nilainya dengan input analog. Pada saat nilai input analog besarnya tidak lebih tinggi dari output DAC, maka output dari komparator hasilnya adalah sama dengan 1. Ketika keluaran komparator nilainya 1, maka hitungan counter akan naik dan clock juga akan dapat memberikan input pada counter. SAR, Successive Approximation Register ADC. SAR adalah jenis ADC yang selanjutnya yang perlu Anda ketahui. SAR sebenarnya memiliki konfigurasi yang mirip dengan counter RAM. Namun ketika melakukan trace pada alat tersebut, maka kombinasi bit adalah hasil yang didapatkan pada outputnya. Tahapan-tahapan kerja ADC. Sampling. Istilah sampling disebut sebagai pencuplikan atau pengambilan data. Proses ini dapat dilakukan dengan mengambil nilai pasti diskrit dari sebuah sinyal analog dengan satu periode yang sama. 2. Encoding. Encoding disebut juga sebagai tahap pengkodean. Jadi, data yang diperoleh dari nilai sampling kemudian akan diubah menjadi kode biner yang dimengerti oleh perangkat digital. Yang ketiga, quantization merupakan proses pengelompokan data-data yang diperoleh dari proses sampling. Jadi setelah mendapatkan nilai sampling, maka selanjutnya akan ada proses pemetaan nilai input atau pembulatan. Result and Finding. Resolusi ADC. Faktor yang mempengaruhi nilai keakuratan ADC yang pertama adalah resolusi, di mana resolusi merupakan ketelitian terhadap hasil konversi. Jadi misalnya sinyal 1 akan diubah menjadi sinyal digital 3 bit melalui ADC. Maka selanjutnya akan ada 3 tingkatan pembagian. Jadi untuk dapat menghasilkan output dengan nilai 1 V, maka dalam setiap tingkatnya adalah 0,125 V, atau dengan kata lain 1/8 sama dengan 0,125 volt atau 125 MV.
Lalu jika akan dikonversikan menggunakan resolusi dengan nilai 6 bit, maka nilai yang terdapat pada setiap tingkatan adalah 0,0156 volt dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.